Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Danustianto dari Regional 7 PTPN 1. Saya akan menyampaikan materi PLDP 3 Angkatan 20 dengan modul fungsional. Yang pertama, manajemen produksi pengolahan pabrik kelapa sawit. Supply chain plantation industry terdiri dari 3 mata rantai yang saling berkait, di mana output dari satu mata rantai menjadi input bagi mata rantai yang lain, yaitu on-farm, transportasi, dan off-farm. Yang pertama, mata rantai pertama on-farm, antara lain persiapan lahan, bahan tanam, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Kemudian mata rantai kedua, transportasi, seperti pengangkutan, kapasitas, infrastruktur, waktu atau jadwal. Yang ketiga, off-farm, antara lain bahan baku seperti TBS, bokar, tebu, teh, kemudian pengolahan sendiri, kemudian suplai energi, maintenance, dan pengendalian mutu. Berikut perbedaan target dari pabrik dengan kebun. Untuk kebun, targetnya adalah mutu buah, efisiensi pengutipan permodalan, dan potensi minyak. Untuk pabrik, targetnya adalah pengendalian losis, kapasitas maksimum, dan kontrol proses. Misi PKS, mengoperasikan PKS pada kapasitas olah terbesar dengan rendemen olah tertinggi untuk spesifikasi mutu produk terbaik dengan biaya olah terendah, dan penyerahan produk tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat harga. Pola ukur kinerja pabrik ada 5. Ada kapasitas, rendemen, losis, mutu, dan biaya olah. Untuk faktor-faktor penentu rendemen sendiri memiliki pengertian kuantum hasil akhir produk setelah diolah dibagi kuantum input produk sebelum diolah dikali 100%. Faktor-faktor penentu rendemen ada 7. Yang pertama, bahan baku tanaman, kelas lahan dan iklim, perlakuan awal tanam, pemeliharaan dan pemupukan, panen atau mutu buah, pengutipan hasil panen, dan kontaminasi TBS dan faktor pemberat. Untuk selanjutnya, urgensi penerapan manajemen mutu. Kenapa manajemen mutu harus diterapkan? Yang pertama, perkembangan teknologi sehingga membawa efek transformasi dari berbagai sisi kehidupan. Yang kedua, peningkatan daya saing industri atau perusahaan mutlak diperlukan agar bisa sustainable. Yang ketiga, konsumen semakin kritis dengan produk-produk yang dihasilkan, baik jasa atau barang. Dan yang keempat, jaminan mutu diperlukan. Pengertian mutu sendiri adalah kecocokan atau kesesuaian suatu produk dengan standar tertentu dan atau harapan konsumen. Sistem manajemen merupakan sekumpulan prosedur yang terdokumentasi secara praktik atau standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesuksesan dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu. Prinsip-prinsip sistem manajemen mutu ada 8. Yang pertama, customer focus. Yang kedua, leadership. Yang ketiga, environment of people. Kemudian process approach, system approach management, continual improvement, factual approach for decision making, dan terakhir mutuality beneficial supplier relationship. Untuk penerapan assessment menggunakan pendekatan metodologi peningkatan terus-menerus atau PDCA, Plan, Do, Check, Act. Pendekatan PDCA dalam SMM akan memudahkan organisasi untuk menerapkan perencanaan, melaksanakan penerapan, dan memelihara kebijakan itu. Dan yang terakhir, definisi K3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000, pengertian K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya penjagaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Filosofi K3, tidak ada aset perusahaan yang lebih berharga dari karyawan. Bekerja aman adalah persyaratan bekerja. Keselamatan adalah tanggung jawab semua pekerja sesuai posisinya. Karyawan harus diberi pelatihan, dan terakhir, semua kecelakaan kerja bisa dicegah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.